Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Butiran dan Setiausaha, sang penulisan pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, yang saya hormati seluruh dosen yang menyaksikan video ini, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa dan para penonton yang menyaksikan video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Optimalisasi Prediksi Permintaan Produk Makanan di Alfamart menggunakan Random Forest dan XGBoost berdasarkan data post real time. Dan pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi tiga bab, yaitu pendahuluan, landasan perusahaan, dan metodologi. Pendahuluan bisa dibagi menjadi lima bab, yaitu latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Di dalam era yang kompetitif ini, perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen. Alfamart sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dengan prediksi permintaan yang tentunya akurat dan juga terbaik. Kita yang tidak dapat memprediksi permintaan dengan baik, berisiko kehilangan pelanggan besar, sehingga pemanfaatan teknologi terutama mesin learning jadi penting. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma seperti Random Forest dan juga XGBoost yang akan saya gunakan dapat meningkatkan akurasi prediksi permintaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memanfaatkan data real-time dari sistem point of sale Alfamart untuk menganalisis perilaku konsumen dan tren penjualan, sehingga Alfamart juga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengadaan barang dan manajemen inventaris. Berdasarkan data belakang yang tadi dipaparkan, terdapat dua rumusan masalah yang saya bawa. Itu yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Random Forest dan Exibus dalam memprediksi permintaan produk makanan yang ada di Alfamart menggunakan data SO, real-time dari SO, sistem POS, dan juga sejauh mana simulasi model prediksi permintaan produk makanan yang dihasilkan oleh kedua algoritma tersebut dibandingkan dengan metode tradisional dalam konteks manajemen inventaris di Alfamart. Dan dari rumusan masalah tersebut, ini terciptalah dua tujuan, yaitu satu, menerapkan algoritma random forest dan XGBoost memprediksi permintaan produk makanan menggunakan data real-time dari pos Alfamart. Dan kedua, untuk menguji dan menganalisis hasil model prediksi dibandingkan dengan model tradisional. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Dan diantaranya satu, bagi pihak perusahaan yaitu Alfamart, untuk memberikan informasi dan juga rekomendasi untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan, sehingga lebih efektif dalam mengelola persediaan dan meminimalisir kerugian finansial. Lalu yang kedua, untuk manajemen, agar nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan terkait strategi pengadaan dan pemasaran produk untuk meningkatkan kepuasan dan nilai pelanggan. Dan yang ketiga bagi akademisi dan peneliti untuk menjadi referensi dalam bidang machine learning dan forecasting di industri retail, serta memperkaya literatur yang ada. Dan untuk menjaga fokus penelitian, terdapat beberapa batasan yang dilakukan. Yang pertama, fokus penelitian ini akan terbatas pada prediksi permintaan produk makanan yang ada di Alfamart. Lalu kedua, sumber data di sini akan menggunakan sistem POS Alfamart saja, tanpa mempertimbangkan data eksternal lain. Yang ketiga, algoritma yang digunakan hanya menggunakan algoritma Random Forest dan juga XGBoost. Dan yang keempat, data yang dianalisis mencakup periode 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir, data POS dianggap akurat dan representatif dengan asumsi tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan perusahaan selama pengumpulan data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan hasil yang relevan dan berkontribusi pada pengembangan model prediksi permintaan di Alfamart, serta memberikan insight berharga bagi perusahaan lain dalam industri retail. Lalu pada lapisan perpustakaan ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu referensi, teori dasar, algoritma random forest dan XGBoost, serta teori prediksi permintaan dan militan. Pada tinjauan pustaka di sini saya menggunakan 5 referensi dan juga 5 landasan dari apa ini, SETI dan Lisensi, VNTH Gamma J, Heye et al., dan juga Zhang Xi. Dan pada teori dasar, di sini saya menggunakan teori dasar machine learning, di mana machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan juga model statistik. Algoritma ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan juga membuat keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit lagi. Menurut ini, machine learning dapat didefinisikan sebagai sebagai kemampuan sistem untuk mengenali pola dan membuat
keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, machine learning juga digunakan untuk menganalisis data penjualan di Alfamart guna memprediksi permintaan produk makanan dengan lebih akurat. Machine learning juga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu supervised learning, di mana model dilatih dengan dataset yang sudah diberi label, kemudian juga unsupervised learning, di mana model mencari pola dalam data tanpa label, dan yang terakhir, reinforcement learning, di mana agen belajar membuat keputusan berdasarkan umpan baik yang diterima dari lingkungan. Penerapan machine learning di dalam metode ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Menurut Head et al., pemanfaatan algoritma machine learning membantu retailer memproduksi permintaan produk dengan lebih tepat. Data real-time dari sistem point of sale memungkinkan analisis perilaku konsumen secara langsung, memberikan wawasan berharga untuk perencanaan strategi pengadaan dan pemasaran. Oleh karena itu, di Alfamart, penerapan machine learning dapat membantu manajemen inventory yang lebih efisien. Selanjutnya, untuk algoritma sendiri, kita akan membahas algoritma random forest, di mana algoritma ini merupakan metode yang sebel yang membentuk beberapa pohon keputusan untuk menghasilkan model yang lebih akurat dan stabil. Bohemian menjelaskan bahwa random forest membangun sejumlah pohon keputusan dari subset data yang berbeda, dan setiap pohon memberikan suara untuk menentukan hasil akhir. Proses ini dikenal sebagai breeding, yang mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan ketahanan model terhadap variasi data. Keunggulan Random Forest termasuk kemampuannya menangani data dengan dimensi tinggi dan memberikan estimasi pentingnya fitur yang membantu dalam pemilihan variabel. Namun, meskipun memiliki keunggulan, algoritma ini juga memiliki kelemahan seperti waktu komputasi yang lebih lama jika dibandingkan dengan model yang lebih sederhana dan kompleksitas dalam interpretasi model. Dalam konteks kita, penelitian Oranges menunjukkan bahwa inovasi dapat meningkatkan kualitas prediksi penelitian produk dengan memanfaatkan data historis penjualan dan variabel lain seperti waktu di promosi. Di Alfamart, diharapkan algoritma ini juga dapat memberikan solusi untuk tantangan prediksi permintaan produk makanan. Selanjutnya, kita akan beralih ke algoritma XGBoost. XGBoost adalah algoritma boosting yang dikenal dengan efisiensinya dan kemampuannya menangani dataset besar dan juga kompleks. Chen dan Wesley menjelaskan bahwa XGBoost ini membangun model prediksi dengan menambahkan pohon keputusan secara bertahap, di mana setiap pohon baru berusaha memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. XGBoost ini memiliki keunggulan dalam memberikan hasil akurat dalam waktu yang relatif singkat. Dan penelitian menunjukkan bahwa XGBoost sering jadi algoritma terbaik dalam kompetisi data science. Namun, kompleksitas dalam pengaturan hyperparameter dapat mempengaruhi performa model secara signifikan, sehingga tuning yang hati-hati diperlukan dalam konteks vital. Penggunaan XGBoost juga dapat meningkatkan kualitas prediksi hingga 30% dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan memanfaatkan data yang ada dari sistem POS di Alfamart, XGBoost dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai perilaku konsumen dan tren penjualan. Mari kita bahas tentang teori prediksi permintaan dan retail, di mana akurasi dalam memprediksi permintaan merupakan aspek krusial bagi perusahaan retail. Tidak pastian dalam permintaan dapat menyebabkan masalah seperti kekurangan dan kelebihan stok, yang akhirnya berdampak negatif pada profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penerapan teknologi yang dapat menjadikan akurasi penting, sangat penting. Karena penggunaan data real-time dari sistem POS memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan dengan lebih cepat. Menurut Taylor dan Fabricet, integrasi data real-time dapat mengatur keputusan, tidak hanya efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Dalam konteks ini, berbagai model telah dikembangkan untuk memprediksi permintaan, termasuk model tradisional, seperti legacy linear dan lain-lainnya. Namun, algoritma berbasis machine learning seperti Redovaz dan XGBoost telah menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menangkap pola yang lebih kompleks dalam data. Lalu, dengan ada integrasi teknologi, faktor eksternal yang akan mempengaruhi adalah ekonomi, merek konsumen dan musim yang mempengaruhi pola pembelian berdasarkan dari teori Bernagel pada tahun 2020. Setelah integrasi teknologi yang ada, itu memanfaatkan analitik canggih untuk analisis prediksi, menggabungkan data historis dan algoritma untuk menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan kurva tahun 2021. Lalu, metodologi penelitian yang diambil. Metodologi penelitian ini akan dibagi menjadi 5 subbab, yaitu tipe, strategi dan rancangan, metode pengumpulan data, metode analisis data,
dan juga peralatan pendukung yang digunakan selama proses berlangsung. Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian dalam bentuk kuantitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan model prediksi permintaan produk dengan memanfaatkan algoritma machine learning. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah manajemen inventaris, terutama ketidakpastian dalam permintaan produk. Dengan menggunakan data real-time dari sistem POS atau Point of Sale, dilakukan penelitian ini dapat meningkatkan akurasi prediksi permintaan dan membantu Alfamart dalam pengambilan keputusan, pengadaan barang, dan pengelolaan ketersediaan. Selanjutnya, kita juga akan membahas strategi dan rancangan penelitian yang digunakan. Strategi yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini dipilih karena dapat memberikan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam pengelolaan inventaris di retail. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dari sistem POS Alfamart dan menganalisisnya untuk mengembangkan model prediksi yang akurat. Subjek penelitian terdiri dari data penjualan harian produk makanan yang diperoleh dari sistem POS, mencakup informasi tentang jenis produk, waktu transaksi, dan jumlah yang terjual. Selain itu, partisipan penelitian juga melibatkan manajer dan staf yang terlibat dalam pengelolaan inventaris. Adapun lokasi penelitian adalah Alfamart dan beberapa wilayah kota lain yang memiliki sistem POS aktif, namun difokuskan pada Alfamart. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan representatif dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Lalu, metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, seperti pengumpulan data dari sistem POS, di mana data pertama berasal dari sistem POS dari Alfamart yang mencakup informasi penjualan harian produk makanan. Data ini cukup penting untuk menganalisis pola permintaan dan pengembangan model prediksi yang akurat. Studi dokumentasi juga menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang relevan, termasuk laporan penjualan bulanan dan kebijakan manajemen persediaan. Di dalam penelitian ini, analisis dapat dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif. Angka dalam analisis kuantitatif meliputi satu, pola pembahasan data, di mana data dari sistem POS akan dibersihkan dan dinormalisasikan untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Kedua, penerapan algoritma, di mana prediksi dibangun menggunakan algoritma random forest dan XGBoost untuk dilatih menggunakan dataset histori penjualan. Yang ketiga, evaluasi model, di mana metrik seperti mean absolute error atau MAA dan not mean absolute error atau LMSI akan digunakan untuk menilai performa model. Lalu yang terakhir, studi dokumentasi, di mana analisis kuantitatif juga dilakukan pada informasi dari studi dokumentasi untuk memahami kebijakan manajemen dan strategi pemasaran. Dan untuk mendukung penelitian ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah spesifikasi perangkat keras yang digunakan itu prosesor Core Intel i5, RAM minimal 8 GB, dan penyimpanan SSD minimal 256 GB yang sudah dipenuhi pada PC saya pribadi. Kemudian, spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python karena kemudahan penggunaannya dan juga pustaka yang digunakan termasuk EDAS untuk memanipulasi data, nanti untuk operasi numerik, scikit-learn untuk random forest, dan XGBoost untuk algoritma XGBoost, serta Jupyter Notebook sebagai lingkungan pengembangan yang interaktif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kalimat ataupun ada salah kata yang menyakiti hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.